Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Ahmad Agus Muzaki dengan NIM 256151085, program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan feminisme dan stilistika dalam memenuhi tugas UAS Teori Sastra. Dua pendekatan ini saling sering dipadukan karena dapat membantu kita memahami bagaimana pengalaman perempuan, relasi kuasa, dan ideologi patriarki yang direpresentasikan melalui bahasa dalam karya sastra. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai argesi pendekatan feminisme dan stilistika. Nah, pendekatan feminisme ini penting karena membantu membongkar struktur sosial patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi yang tidak adil. Melalui feminisme ini, kita dapat melihat bagaimana ketimpangan gender muncul dalam teks sastra. Nah, sementara itu, stilistika berfungsi untuk menelaah bagaimana sih bahasa bekerja dalam menyampaikan makna, emosi, dan nilai budaya tertentu. Nah, stilistika juga melihat berbagai pilihan kata, metafora, simbol, dan gaya kalimat sebagai bentuk ekspresi ideologi pengarang. Jadi ketika digabungkan, feminisme dan stilistika ini memungkinkan kita untuk membaca suatu karya sastra sebagai cerminan perjuangan perempuan, serta memahami bagaimana sih bahasa itu menjadi alat untuk menolak atau mengukuhkan dominasi patriarki. Nah, teman-teman, yang selanjutnya bagaimana sih konsep dasar pendekatan feminisme dalam sastra? Jadi, menurut Abdul Karim, feminisme adalah sebuah proyek perubahan sosial yang berupaya menunjukkan posisi subordinat perempuan di bawah budaya patriarki. Nah, dalam kajian sastra ini, feminisme bertujuan untuk menyingkap ketidakadilan gender, mengembalikan suara perempuan, serta membaca konteks sosial yang membentuk pengalaman mereka. Jadi ada beberapa aliran besar dalam feminisme. Yang pertama antara lainnya yaitu tentang mengenai feminisme liberal. Nah, menurut kesetaraan antara lain yaitu menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu mengenai feminisme radikal. Apa sih feminisme radikal itu? Yaitu berfokus menentang sebagai sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan sosial. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu feminisme marxis atau sosial gitu ya. Nah, apa sih? Jadi ini antara mengaitkan penindasan perempuan dengan sistem kapitalisme yang mengeksploitasi kerja domestik maupun industri. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu mengenai feminisme teologis. Bagaimana sih feminisme teologis itu? Jadi feminisme ini mengkritik penafsiran agama yang dianggap tidak adil terhadap perempuan dan berusaha menafsirkan kembali atau menafsirkan ulang teks-teks tentang keagamaan. Selanjutnya yang kelima yaitu ekofeminisme. Nah, ekofeminisme ini melihat keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap alam. Jadi, dalam analisis sastra ini, feminisme menekankan pembacaan terhadap tokoh perempuan, relasi sosialnya, serta nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pengalaman mereka. Jadi seperti itu. Dan materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai stilistika dan keterkaitannya dengan feminisme. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa dalam karya sastra. Nah teman-teman, fokusnya ini pada bagaimana unsur linguistik seperti diksi, metafora, citraan, dan struktur kalimat membentuk makna tertentu. Nah, dalam perspektif feminisme, stilistika itu sangat penting ya teman-teman, karena bahasa tidak pernah benar-benar netral. Jadi setiap pilihan kata itu membawa ideologi yang diinternalisasi pengarang, termasuk bias patriarki atau justru kritik terhadapnya seperti itu. Nah, jadi melalui stilistika dan feminisme ini kita dapat mengungkap bagaimana bahasa
bisa digunakan untuk menggambarkan pengalaman perempuan, trauma, perlawanan, atau bentuk-bentuk pembungkaman. Nah, teman-teman, contohnya itu dapat dilihat dari cerpen Perjamuan Sunyi karya Royan Julian, di mana simbol keheningan, metaforal religius, dan repetisi menjadi representasi pengalaman spiritual dan perlawanan perempuan terhadap tekanan sosial. Nah, oke, teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan sinergis antara feminisme dan stilistika. Nah, teman-teman, feminisme itu berfungsi sebagai kerangka ideologis yang mengarahkan kita untuk melihat bagaimana isu-isu ketidakadilan gender dalam karya. Nah, sementara stilistika ini menjadi sebuah alat analisis untuk mengungkap bagaimana sih bahasa ini mengekspresikan kita, mengekspresikan ideologi tersebut. Nah, dengan menggabungkan keduanya antara feminisme dan stilistika ini, kita dapat memahami bahwa bahasa bukan hanya medium untuk estetika, namun tetapi juga sebagai ruang perebutan makna tempat perempuan berjuang dengan menegaskan identitas dan kebebasannya. Nah, itu tadi ya teman-teman bahasanya. Nah, oke teman-teman, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Harapannya materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah dipahami ya tentunya, karena dari segi penyampaian tadinya sudah lengkap gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.